Apa pekerjaan kamu sudah beres? Tanya Lalia sambil berkacak pinggang. Sudah Bu, jawab Anissa pelan. Anissa dibuat heran karena nampak Lalia mengambil pelnya tadi dan menggosoknya di lantai. Bu Lalia, itu kan lantainya sudah bersih, kenapa malah dipel lagi tapi malah jadi tambah kotor? Seru Anissa, dia sedikit kesal melihat sekretaris CEO itu, yang begitu seenak jidatnya malah membasahi lantai. Pegang, ucap Lalia, membuat Anissa tertegun. Apa maksud Anda? Kenapa Anda malah mengotori lantai yang sudah dibersihkan teman saya? Tanya Anissa menatap tajam Lalia. Tidak lama pintu lift terbuka dan nampak Jay datang bersama Gavin. Lalia melangkahkan kakinya ke lantai yang basah bekas diapel tadi. Lalia terjatuh di lantai yang kotor itu, membuat Anissa menatapnya heran. Anda kenapa Bu Lalia? Bukankah Anda yang membuat lantainya basah, lalu kenapa Anda malah menginjak? Ada apa ini? Lalia, kenapa kamu malah duduk di lantai? Tanya Jay datar. Pak, perempuan ini tidak becus kerja di perusahaan ini. Lihatlah lantainya basah sekali dan sepertinya dia sengaja ingin mencelakai Anda. Mungkin dia punya dendam dengan Anda. Kalau saja saya tidak berjalan di sini mungkin bisa Anda yang terpeleset Pak, ucap Lalia. Ternyata perempuan itu pandai sekali memutar balikkan fakta. Anda menuduh saya. Bukankah tadi Anda yang sengaja mengambil pel ini dan kamu sengaja ingin membuat saya terjatuh? Apa kamu ingin segera dipecat dari perusahaan ini? Kenapa kamu bekerja tidak becus seperti ini? Tanya Jay menatap tajam Anissa. Sedangkan Gavin membantu Lalia berdiri. Terlihat perempuan itu menyunggingkan senyuman liciknya membuat Anissa terkekeh sinis melihatnya. Apa yang kamu tertawakan? Tanya Gavin menatap Anissa tajam. Cek, apa ini perusahaan besar? Perusahaan yang sangat berpengaruh. Kenapa masalah sepele seperti ini saja kalian tidak bisa membedakan mana yang benar dan yang memfitnah? Apa perusahaan ini pemiliknya orang miskin sehingga tidak bisa untuk mengecek CCTV? Sentak Anissa menatap tajam ketiga orang itu. Tanpa permisi lagi dia membawa alat bersih-bersihnya tadi meninggalkan 3 orang angkuh itu. Gavin bawa rekaman CCTV ke ruangan saya, ucap Jay datar. Lalia langsung melotot, karena dia tidak menyangka Jay akan mendengarkan ucapan perempuan tadi. Pak, ini semua memang salah dia, kenapa Anda tidak mempercayai saya? Perempuan itu sepertinya memang punya dendam dengan Anda makanya dia mengepel lantai dengan banyak air seperti ini, ucap Lalia meyakinkan Jay. Saya tidak ingin dibodohkan untuk kesekian kalinya, ucap Jay dingin. Dia akan lebih mempercayai apa yang dia lihat di rekaman CCTV nanti. Setelah Jay masuk ruangannya, Lalia menghentakkan kakinya kesal dan kembali ke mejanya. Semoga saja Pak Jay tidak memecat aku, tapi mana mungkin dia sembarangan memecat aku. Aku ini kan sekretaris yang berkompeten, ucap Lalia membanggakan dirinya. Sedangkan Anissa kembali lagi ke tempat tadi, karena dia harus membersihkannya kembali. Mana mungkin dia meninggalkan lantai yang basah begitu saja. Dia hanya menunggu ketiga orang itu bubar. Sepertinya dia memang sengaja ingin mempersulit hidup aku. Apa dia memang sengaja ingin membuat aku dipecat dan sepertinya dia menyukai Pak CEO angku itu, ucap Anissa sambil mengepel lantainya supaya bersih kembali. Jangan berbicara sendiri, nanti dikira orang gila, tegur Gavin membuat mata Anissa melotot. Terlihat laki-laki itu berjalan menuju ruangan Jay sambil membawa tablet di tangannya. Enak aja, orang masih waras juga, kesal Anissa. Ketika jam istirahat, tiba-tiba Anissa mendapatkan telepon dari orang tuanya di kampung. Saat ini dia sedang makan siang bekal yang dia bawa tadi pagi. Assalamualaikum Avando, ucap Anissa ketika sudah mengangkat panggilannya. Waalaikumsalam,
Kakak gimana kabarnya? Bapak sakit kak tapi tidak mau dibawa berobat, padahal ada uang yang dikirim kakak bulan ini tadi, ucap adiknya di seberang sana membuat wajah Anissa langsung berubah sendu. Kenapa bapak tidak mau? Paksa aja Van, ibu gimana apa ibu sehat? Tanya Anissa pelan. Anissa sebenarnya rindu dengan kedua orang tuanya karena sudah setengah tahun dia tidak pulang. Alhamdulillah ibu sehat kak, batuk bapak aja yang makin parah bahkan bapak kemarin muntah darah, ucap Avandi di seberang sana. Suara adiknya terdengar sedih, karena kondisi bapaknya yang seperti sekarang ini. Paksa bapak ya Van, kakak hanya bisa mengharapkan kamu, nanti uangnya kakak transfer lagi untuk menambah biaya berobat bapak, timpal Anissa dengan suara yang pelan, karena dia berusaha menahan air matanya. Van, nanti jangan lupa bilang sama bapak. Kalau aku di sini baik-baik saja jangan terlalu memikirkan aku, bapak harus sembuh dan harus berobat. Tenang aja Anissa punya tabungan kok untuk Anissa kirim nanti, ucap Anissa sambil mengusap air matanya yang tiba-tiba jatuh. Bahkan dia sudah tidak nafsu makan lagi mendengar kabar bapaknya yang seperti itu. Jaga kesehatan kakak. Nanti kalau bapak sudah dibawa ke dokter aku akan mengabari kakak. Assalamualaikum, ucap adiknya di seberang sana. Waalaikumsalam, semoga bapak cepat sehat, sahut Anissa. Lalu panggilannya pun berakhir. Anissa, kamu kenapa? Tiba-tiba cinta muncul, dengan cepat Anissa mengusap air matanya. Enggak kok, cuman kelilipan aja, jawab Anissa pelan sambil mengulas senyumnya. Kamu mah gitu, punya beban tapi enggak mau berbagi. Emangnya kamu menganggap aku teman apaan? Rajuk cinta membuat senyum Anissa luntur. Bapak aku di kampung sakit Cin, cicit Anissa pelan menatap lantai dengan tatapan sendu. Yang sabar ya, semoga bapak kamu cepat sembuh. Amin, tapi bapak aku enggak mau diajak berobat. Makanya aku sedih banget takut sakitnya makin parah kalau enggak diobatin. Kalau obat warung biasa kurang manjur, beda kalau ke dokter sudah pasti tahu apa sakitnya dan apa obat yang cocok untuk bapak minum, timpal Anissa lirih. Kamu ngomongin bapak kamu, membuat aku jadi sedih juga Nis, rasanya aku merindukan mereka yang sudah di surga sana, lirih cinta. Anissa mengusap air matanya lalu memeluk sahabatnya itu. Sekarang kita saling menguatkan, dan jangan sedih lagi, ucap Anissa membuat cinta mengangguk kepalanya. Kamu membawa bekal juga ternyata, ucap cinta terkekeh. Iya, takut bangkrut, cicit Anissa meringis. Hahaha, tahu aja kamu bangkrut, tapi ngomong-ngomong apa kamu tidak ada pikiran untuk menikah lagi Nis? Anissa seketika tersedak akibat pertanyaan cinta yang sangat di luar ekspektasi. Nikah lagi? Beo Anissa sambil meringis. Nikah lagi dia bilang, nikah pertama aja belum, salah aku juga sih enggak jelasin sama cinta, tapi aku belum siap kalau ditanyain berbagai macam pertanyaan sama cinta, dia pasti mengira aku menculik anak orang nanti, batin Anissa. Jay dan Gavin di ruangannya dan membuka rekaman CCTV tadi. Sepertinya Lalia cari muka dengan Anda bos, kalau tidak dia pasti mencari perhatian Anda, dia menyukai Anda sepertinya, ucap Gavin membuat Jay menatap dia dingin. Tatapan Anda itu bos, sangat mengerikan bisa enggak dikurangin dikit dinginnya kayak ruangan es batu aja, hardik Gavin membuat Jay menatapnya tajam. Cek. Anda memang seperti psikopat, saya ini asisten Anda bukan musuh bebuyutan Anda bos. Gavin berdecak kesal melihat tatapan Jay yang tidak bersahabat. Menurut kamu apa yang harus kita lakukan? Tanya Jay menatap lagi rekaman CCTV-nya. Ya buat dia pelajaran lah bos, jangan dikasihani nanti malah ngelunjak. Mentang-mentang sekretaris CEO jadi seenak jidatnya mengotori lantai seperti itu, seharusnya dia tadi yang membersihkan lantainya kembali, kesal Gavin. Ya sudah sekarang minta Lalia membersihkan lantainya kembali,
pinta Jay. Sudah telat bos, tadi sudah dibersihkan cleaning service itu kembali, timpal Gavin membuat Jay menatapnya datar. Saat jam makan siang Jay keluar dari ruangannya dan mencari keberadaan Anissa. Namun ketika dia berjalan keluar dari lift, dia bisa melihat Anissa sedang menelpon seseorang yang Jay tidak tahu. Jay berjalan mendekat, dan dia bisa mendengar kata-kata Anissa yang akan mengirim uang untuk keluarganya di kampung. Jadi bapaknya sakit, gumam Jay pelan, lalu dia meninggalkan tempat itu, karena tiba-tiba ada seorang perempuan yang menghampiri Anissa. "Gavin belikan saya makan siang," ucap Jay lewat teleponnya. Dia sedang malas makan di kantin, sudah pastinya jadi bahan tontonan para karyawannya di sana. Beberapa menit kemudian, Gavin masuk ruangan Jay dan membawa boks makanan 2 kotak. "Kamu makan saja yang satunya," ucap Jay. Gavin hanya mengangguk karena kebetulan dia memang belum makan siang. "Gavin, cari alamat orang tua cleaning service itu," perintah Jay. Gavin langsung mendongakkan kepalanya dan menghentikan makannya. "Cleaning service di perusahaan ini ada banyak bos, jadi cleaning service yang mana?" tanya Gavin menunggu jawaban Jay. "Mama baru mereka," jawab Jay membuat Gavin yang sedang minum tiba-tiba hampir tersedak. "Anda yang benar saja bos. Untuk apa mencari alamat orang tuanya?" tanya Gavin heran. "Tidak usah banyak tanya, lakukan saja tugas kamu," jawab Jay membuat Gavin mendengus kesal. "Sekarang atau kapan bos?" tanya Gavin lagi, membuat Jay menatapnya nyalang. "Tahun depan aja," jawab Jay santai. "Lama juga, kelamaan bisa lupa saya bos," timpal Gavin. Jay tiba-tiba ingin melepaskan sepatunya membuat Gavin melotot. "Bercanda bos, serius banget nanti cepat tua," teriak Gavin langsung lari ngacir keluar dari ruangan Jay. Malam hari, Jay sudah pulang ke rumahnya. Saat ini dia sedang makan malam. Sedangkan Gavin langsung pulang dan tidak menginap di rumah Jay, karena dia masih mencari adiknya yang menghilang tanpa kabar itu. "Big, apa Nia sudah kembali?" tanya Jay kepada Bikwati. "Sudah tuan, dia sedang di belakang ngobrol dengan pelayan lainnya," jawab Bikwati. "Saya lihat, yang bekerja dengan baik hanya Bikwati dan Santi, Avia dan Reni, sedangkan yang lainnya lebih banyak makan gaji buta," ucap Jay pelan. Bikwati dan ketiga perempuan itu hanya menundukkan kepalanya saja mendengarkan ucapan Jay barusan. "Saya terlalu santai membiarkan mereka bekerja tapi banyak santainya, sepertinya mereka butuh teguran saja," ucap Jay datar. "Panggilkan semua pelayan, minta berkumpul di ruang tengah," perintah Jay. "Baik tuan," jawab mereka bersamaan. "Dikasihani malah makin melunjak," gumam Jay datar. Setelah selesai makan dia duduk di sofa ruang tengah, menunggu para pelayan tadi berkumpul. Pelayan di rumahnya ada 10 orang dengan berbagai macam tugasnya. Terlihat mereka semua berjalan menuju ruang tengah dan berbaris dengan rapi. Saya perhatikan di antara 10 orang pelayan, ada 4 orang saja yang bekerja dengan baik dan benar, sedangkan yang lainnya banyak nyantai dan ngobrolnya. "Apa kalian sudah bosan bekerja di rumah saya?" tanya Jay dengan tatapan nyalang, membuat mereka hanya bisa menundukkan kepalanya. "Untuk kamu babysitter Nia. Saya tunggu kamu jujur dan mengakui semua apa yang telah kamu lakukan di rumah saya ini. Kalau tidak, siap-siap saja saya jebloskan ke penjara," ucap Jay dengan suara dingin dan tatapan nyalangnya. Apa maksud Anda tuan?" tanya Nia, raut wajahnya seketika berubah takut. Dia bingung karena Jay bisa tahu apa yang telah dia lakukan di rumah itu. "Saya tunggu 20 menit agar kamu mau jujur dan mengakuinya. Saya sudah mempercayai kamu sejak setahun ini untuk mengasuh kedua anak kembar saya,"
tapi ternyata kamu dengan beraninya menantang saya seperti ini. Sekarang jujurlah di depan semua pelayan lainnya, apa yang telah kamu lakukan dengan si kembar, Nia? Tanya Jay dengan tatapan menusuk menunggu Nia membuka mulutnya yang bungkam. Apa kamu tuli? Mendadak menjadi orang tuli. Bukankah tadi kamu baru saja mengobrol di belakang dan menceritakan tentang kebahagiaan kamu di kampung sana? Sekarang apa mulut kamu tiba-tiba terkena lem besi? Tanya Jay membuat Nia menjadi gemetaran. Saya tidak melakukan apapun yang Anda pikirkan itu Tuan. Mungkin ada yang memfitnah saya, elak Nia membuat Jay makin geram mendengarnya. Memangnya menurut kamu siapa yang memfitnah kamu? Kalian semua apa di antara kalian ada yang memfitnah Nia? Tanya Jay. Menatap mereka semua. Coba kamu katakan, siapa menurut kamu yang telah memfitnah kamu? Ucap Jay menatap Nia datar. Nia diam, lalu melirik ke arah 10 orang pelayan itu. Dia Tuan, Reni dan Afia, saya tahu mereka tidak menyukai saya. Mereka iri melihat saya yang begitu dekat dengan si kembar, jawab Nia membuat Jay mengepalkan telapak tangannya. Bisa-bisanya perempuan itu malah menuduh orang lain. Apa maksud kamu Nia? Saya tidak pernah iri sama kamu, bahkan saya tidak pernah memfitnah kamu, timpal Afia mengepal telapak tangannya. Bisa-bisanya Nia malah memfitnah dia dengan seenaknya. Saya juga tidak pernah memfitnah kamu seperti itu Nia, saya bahkan tidak iri sedikit pun sama kamu, untuk apa saya iri? Kita sama-sama kerja dan tidak perlu saling iri, timpal Reni geram dengan tingkah Nia. Kalau bukan kalian berdua siapa lagi coba? Saya tahu kalian itu iri karena saya cantik dan menjadi babysitter kepercayaan Tuan Jay. Sedangkan kalian hanya pelayan di dapur, sentak Nia membuat Reni dan Afia makin geram mendengarnya. Saya beri kamu waktu 5 menit untuk jujur Nia. Tadi saya beri waktu lebih lama namun kamu malah membuang-buang waktu berharga saya. Cepat katakan dengan jujur dari mana kamu mendapatkan kunci kamar almarhum istri saya. Tanya Jay menatap Nia nyalang. Saya tidak ngerti maksud Anda Pak. Tanya Nia. Benar-benar menguji kesabaran Jay. Jay membuka laptopnya dan memperlihatkan rekaman CCTV untuk Nia, membuat perempuan itu langsung membelalakkan matanya kaget. Karena tiba-tiba di kamar itu ada CCTV. Itu apa? Kamu mau mengelak? Untuk apa kamu mengambil pakaian almarhum istri saya? Untuk kamu jual di kampung kamu. Saya tidak mempermasalahkan pakaian itu. Tapi kamu juga mengambil semua perhiasan almarhum istri saya, dan lihat lagi rekaman CCTV selanjutnya. Kamu ternyata sering menyiksa kedua anak saya dan kamu ternyata membuang mereka dengan meninggalkan mereka di sembarangan tempat, ucap Jay menatap dingin Nia. Nia tertunduk takut, dia tidak tahu kalau Jay segera mengetahui kebusukannya. Semua pelayan lainnya menatap cemooh Nia. Ternyata perempuan itu pandai bersilat lidah dan memfitnah orang lain demi memperbaiki nama baiknya. Busuk hati kamu ya Nia. Tega-teganya tadi kamu memfitnah kami berdua, marah Afia menatap sinis Nia. Maafkan saya Pak. Saya hilaf, ucap Nia langsung bersujud di lantai agar Jay memaafkan dia. Kamu tahu, kalau saja anak saya bertemu orang jahat, bisa saja mereka disiksa atau dibunuh tapi untung mereka bertemu orang baik yang mau mengasuh mereka berdua dengan baik dan tanpa meminta bayaran dari saya, ucap Jay datar menatap dingin Nia. Saya beri kamu 2 hari untuk mengembalikan semua perhiasan almarhum istri saya itu, semuanya jangan sampai kurang satu pun, kalau tidak kamu akan tahu akibatnya, ucap Jay membuat Nia terduduk lemas. Tapi Pak, perhiasannya sudah saya gadai, lirih Nia. Saya tidak butuh alasan apapun,
Yang saya butuhkan kamu mengembalikan semua perhiasannya dan hanya ada waktu 2 hari tidak lebih, kalau tidak maka polisi yang akan menyeret kamu, ucap Jay datar dan meninggalkan mereka yang hanya menatap sinis Nia. Cek, ternyata dia perempuan bermuka dua, dia yang mencuri kok, aku yang malu ya, sindir Santi. Dia memang perempuan bermuka dua sejak lama. Dia berkata kalau dia adalah calon istrinya Tuan J, tapi apa yang terjadi? Ternyata dia yang membuang si kembar demi untuk mendekati Tuan J, tidak tahu malu dan tidak tahu diri, hardik Reni. Di dalam kamar J. Drur, drur. Ponsel J di atas meja sofa bergetar, membuat J yang sedang duduk bersandar langsung menyambar ponselnya. Pak, saya boleh pinjam uang jajan si kembar? 2 juta saja Pak, nanti potong gaji saya, soalnya saya perlu sekali Pak, isi pesan dari Anissa. Saya tidak bisa meminjamkan kamu, gaji kamu belum pasti, bisa saja kan saya memecat kamu secara mendadak dan akhirnya kamu menjadi pengangguran, lalu siapa yang akan membayar hutang kamu nanti, balas J dan pesannya langsung terkirim centang 2 warna biru.